Benar, saat ini saya sedang berada di Kota Palu dan berada di tempat yang sangat istimewa di Humpap, di Hunian Tetap. Tribuners bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Ini ribuan rumah sudah terbangun dengan sangat cantik, sangat bersih, dan sangat kuat. Yang dibangun oleh pemerintah dan bersama pemerintah Kota Palu. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Wali Kota Palu, Dr. Andes Hidayat MSI. Assalamualaikum Pak. Mungkin Pak Wali bisa jelaskan ke Tribuners, kita saat ini sedang berada di mana ini Pak Wali? Ya. Oke, baik, terima kasih. Saat ini kita berada di Kelurahan Tondo, ya, di mana lokasi pembangunan hunian tetap bagi warga masyarakat yang terdampak musibah bencana alam, tsunami, likuifaksi, dan gempa bumi kemarin. Ya, ini dibangun di sini oleh Buddha Suci, ini 1.500 rumah. Ya, nah, ada juga dari asosiasi negara ASEAN, ya, itu ada 75 rumah, dan juga ada dibangun oleh wali kota Surabaya, itu ada 11 rumah, dan beberapa wali kota se-Indonesia juga sudah menyumbangkan dananya untuk pembangunan rumah itu, tetapi belum dilakukan pembangunannya karena masih ada persoalan lahan di sini. Nah, kami ini lahan yang diberikan oleh AGB, lahan AGB, hak guna bangunan yang berakhir 2025. Tetapi lahan ini sudah dimiliki sudah sekian tahun, ini tidak pernah dimanfaatkan. Ini berapa hektar? Ini 45 hektar. 45 hektar. Alhamdulillah semua warga masyarakat yang terdampak sudah masuk di kota. Kalau kita lihat lokasinya sangat strategis, bahwa ini kan dekat dengan Universitas Tadulako. Dibangun fasilitas di belakang gedung ini ada PAUD, dan kemudian bangun TK, SD, SMP, dan SMK juga dibangun. Nah, di depan sana itu ada kampus Pelako. Tribuners, bencana alam yang melanda Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, itu terjadi 2018 bulan September ini, Pak Wali. Ya. Ya, sekitar berapa bulan ke depan? Ya. Mungkin kita memperingati 2 tahun. Ya, 2 tahun bencana alam di Sulawesi Tengah. Mungkin ada hal-hal yang akan dilakukan nanti oleh pemerintah Kota Palu. Ya, saya kira begini, itu bertepatan tanggal 27. Itu hari ulang tahun Kota Palu. Itu bertepatan. Nah, kejadian itu tanggal 28, sehari sesudah ulang tahun Kota Palu. Nah, mungkin kita rayakan bersama dengan hari ulang tahun Kota Palu. Tetapi ada faktor yang menghambat itu, yaitu COVID-19 ini. Nah, kita belum, ya, walaupun dalam ini masyarakat banyak datang, tetapi insya Allah Palu ini aman dari COVID-19 karena kita tinggal 3 orang. Nah, sama dengan Makassar yang sangat hitam pekat. Kita tinggal 3 orang. Kita sempat 3 kali dalam posisi 0, 3 kali. Ini tadi pemilihan di dalam ini Pak Wali, ini memilih pengurus di sini karena belum bisa kita bentuk RT, karena warga masyarakat ini dari berbagai kelurahan. Nanti ketika mereka pindah menjadi penduduk kelurahan Tondo sini, baru kita bisa bentuk RT. Ketua pengurus Huntap 1. Ya. Ini sekitar berapa warga nanti kita tertampung bergerak di sini? Ini 1.500 tambah 75. 1.500 kakak, 1.500 kakak tambah 75 kakak. Dengan 11 kakak. Terima kasih Pak Wali. Mungkin ada pesannya Pak Wali menghadapi Bu Wali. Saya kira dalam menghadapi pilkada ini, saya berharap masyarakat tetap bergembira, ya, kan namanya pesta demokrasi. Kalau pesta itu bergembira, ya. Mari kita bersama-sama mensukseskan pilkada 2020 ini pada 9 Desember 2020 ini. Semoga
pilkada ini berjalan lancar, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang ini membangun Kota Palu ke depan lebih baik lagi, apalagi kita menghadapi bencana 28 September dan juga menghadapi bencana non alam yaitu virus corona ini yang kita belum tahu kapan berakhir. Tetapi alhamdulillah Palu saat ini masuk dalam zona hijau ya. Tinggal 3 kasus yang terkonfirmasi positif. Kita doakan semoga tidak ada penambahan kasus-kasus terkonfirmasi positif. Demikian saya kira, saya ada tugas lagi. Terima kasih.